dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Iya baik, Manca Becek dulur-dulur dimanapun berada dan tentunya seni ini sudah sangat melekat di jiwa setiap seseorang karena seni ini merupakan bentuk ekspresi dalam diri kita baik itu dari bakat ataupun juga seni tentang kita apa ya banyak hal sih kalau seni itu dari penampilan juga kita itu pasti ada seninya juga Manca Becek termasuk seni yang berkaitan dengan bakat itu tadi. Nah dengan adanya potensi dalam diri kita kalau kita ekspresikan dalam sebuah seni ini tentu akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat tentunya menghasilkan juga ya dan sama di obrolan komunitas edisi pagi ini Selasa tanggal 4 November 2025 kita bakal ngomongin soal banyak terkait dengan berkarya di dunia seni. Kita sudah kedatangan ini kawan-kawan dari komunitas The Sultan Academy of Talent. Langsung bagi kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam. Iya, adiknya mana suaranya? Coba, halo. Oke, kayaknya mikrofonnya lagi ada something ya. Boleh ditukar pakai yang itu aja tuh. Itu bisa diangkat kok. Oke. Iya. Manca Becek. Tentunya The Sultan ini merupakan salah satu apa ya? Wadah di Palembang untuk bisa mengasah bakat talent-talent yang punya potensial di bidang seni pastinya ya. Oke, ada sudah suaranya coba. Halo. Oke, udah ada ya. Oke, baik. Dan kita kenalan dulu yang pertama ini ada pimpinan dari The Sultan Academy of Talent yaitu ada Kak Mei Kosasi. Halo. Kabarnya sehat Kak Mei? Iya, baik. Cek. Tadi ada ya. Oke. Coba lagi Kak Mei. Alhamdulillah sehat. Dan juga oke, baik. Kita coba sedikit ini dulu ya, kondisikan dulu mikrofon kita. Oke, kami kembali lagi Manca Becek. Ada Kak Mei Kosasi. Tadi kabarnya baik ya Kak Mei? Mana nih? Satu. Oke. Udah ada. Alhamdulillah ya. Oke, baik Kak Mei. Tadi kabarnya udah sehat. Ini Kak Mei sebagai pimpinan langsung ya dari The Sultan Academy of Talent. Iya, betul. Di sebelah Kak Mei ini ada Akila. Akila, apa kabarnya Akila? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Akila ini kelas berapa kalau sekolah? Kelas 6 Kelas 6 SD. SD mana tuh? SD Paramount School. Oh, di Paramount School. Sehat juga ya Akila ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita pengen tanya kabar untuk The Sultan Academy of Talent. Apa kabarnya untuk sekarang? Luar biasa. Ini kemarin kita terakhir ketemu di bulan berapa itu Kak Mei? Lupa ya?
Belum 4 nyampe 1 tahun ya belum? belum, kira-kira 5 bulan atau 4 bulan yang 5 lalu bulan ya. atau 4 bulan yang lalu. Dan untuk progresnya dari terakhir kita ketemu sampai sekarang udah banyak kegiatan pasti ya. Banyak banget. Sampai muridnya juga kayaknya makin bertambah saja tuh. Iya. Nah, Kak Mei mengenai di dunia seni ini tentu dengan karya yang dikemas oleh The Sultan Academy, talent-talent yang ada di The Sultan ini saat ini talent apa aja tuh? Semua. Semua ada ya? Iya. Kayak apa aja tuh? Fashion show ya. Selain itu vokal juga, yang utamanya itu vokal kan. Ada juga beberapa yang pageant. Ada pageant juga. Iya. Ada pageant, ada juga acting. Ada acting juga. Dan ini teman-teman yang sebagai coachnya memang sudah dipersiapkan oleh The Sultan ini sesuai dengan ininya ya, porsi untuk seni yang mereka ajarkan kepada talent-talent di situ. Iya. Ada kakak-kakak siapa saja tuh di situ supaya teman-teman di rumah juga atau pendengar kita juga semakin kenal atau bahkan ada yang kenal tuh. Sebetulnya kalau untuk mengajar Coachnya. sekarang, karena kan masih belum 1 tahun ya Kak Mei-nya ya, masih Kak Mei sendiri. Oh gitu. Jadi Ya. Kak Mei yang langsung turun tangan. Iya, nanti kan Kak Mei mau mengkaryakan lagi anak-anak didik Kak Mei yang mungkin nanti sudah siap menjadi coach, yang kira-kira kalau umurnya nanti udah menginjak remaja lah ya. Gitu. Ada sih sekarang yang murid-murid SMP, mungkin SMA nanti udah bisa jadi coach. Karena memang mereka udah dibekali ya Iya. Kak Mei ya. Kalau The Sultan udah jalan berapa lama nih? The Sultan ini baru 8 bulan. 8 bulan. Tapi walaupun 8 bulan udah luar biasa sekali ya. Iya. Udah bahkan ini persiapan nanti ada suatu event juga di penghujung bulan nanti. Ada. Oke, tapi kita simpan dulu eventnya ya. Rahasia dong. Oke, baik. Dan ini kalau Akila untuk bergabung di The Sultan ini gimana nih ceritanya? Dari orang tua yang mendorong atau Akila yang kepengen untuk mengasah bakatnya gitu? Naila sendiri. Naila sendiri ya. Kalau Naila senengnya di seni apa tuh? Nyanyi, fashion. Kayaknya itu Dua aja. ya. Iya. Nyanyi sama fashion itu tadi, modeling. Iya. Tapi kalau yang sering kali dilatih untuk di The Sultan dua-duanya atau dominasinya lebih kemana tuh untuk bakat yang Naila rasain untuk potensi di dalam dirinya gitu? Nyanyi. Nyanyi. Kenapa tuh? Serunya nyanyi kenapa Naila? Akila. Karena kayak menarik, terus juga seru. Pengen coba gitu. Pengen coba dan akhirnya ketemu The Sultan. Gimana perasaan Akila setelah bergabung? Baik. Juga seru, asik, banyak teman. Oke, jadi banyak-banyak teman ya di situ Iya. ya. Oke, baik. Cara untuk mengatur sekolah dengan latihan di The Sultan biasanya bagaimana tuh, Akila? Biasanya mama yang ngatur. Oh, mama tetap ya, balik bandar ya yang ngaturnya ya. Iya. Waktunya sekolah tetap sekolah gitu. Nanti ada kegiatan di waktu weekend gitu ya. Iya. Pada saat libur sekolah begitu. Tapi menurut Akila pada saat tampil di atas pentas dengan tampil di depan mama tentu berbeda ya. Berbeda. Bagaimana tuh perasaannya waktu pertama kali tampil di atas pentas? Deg-degan. Terus juga kayak takut gitu loh, nggak percaya diri. Gitu. Tapi alhamdulillah sama Kak Mei semuanya dilatih ya supaya semuanya hilang dan juga Akila semakin tampilnya tuh semakin menghibur begitu ya. Iya, benar. Kita kembali ke Kak Mei yang disebutkan Akila tadi tuh juga termasuk poin yang ada di The Sultan ya untuk dalam penerapan latihannya begitu. Kayak supaya hilang nervous dan lain sebagainya. Iya, betul. Makanya kita nggak mengajarkan anak-anak itu hanya satu talent, jadi satu paket gitu. Jadi anak-anak itu bukan cuma sekadar bisa nyanyi, tapi gimana bisa tampil gitu. Oh gitu. Iya, untuk tampil itu kan butuh mental ya. Jadi makanya di Kak Mei itu konsepnya anak-anak itu latihannya rame-rame. Jadi gitu. mereka biasa ditonton. Oke. Iya, biasa dilihat sama orang banyak gitu. Oke, nah kalau untuk yang awam, menurut Kak Mei untuk cara supaya bisa menghilangkan nervous di atas panggung tuh bagaimana tuh? Ada tekniknya nggak gitu? Sebenarnya kita nervous itu karena kita nggak tahu ya. Oh gitu. Kita nggak tahu teknik. Kita bingung ya. Kita bingung gitu kan. Tapi kalau anak-anak sudah tahu teknik dan mereka sudah biasa rame gitu ya, seru-seruan ya, seperti kita di kelas kayak gitu.
mudah-mudahan nervousnya hilang. Jadi hilang. Dan itu perlu belajar dan latihan secara berkala ya. Iya, ada prosesnya juga. Jadi kita mulai ajak mereka untuk perform ke panggung. Pertama kita ajak di panggung-panggung yang kecil dulu ya. Lama-lama nanti baru kita up lagi. Akhirnya terbiasa. Baik. Nah, kalau mengenai visi misi The Sultan ini sendiri, Kak Mei sebagai pimpinan apa nih yang akan dibawa? Kalau visi sih sebenarnya Kak Mei cuman ingin mewadahi kali ya. Iya, memberikan wadah kepada semuanya. Ya siapapun itu gitu ya, untuk menyalurkan bakatnya. Ya. Kalau melihat perkembangan dunia seni di Palembang, menurut Kak Mei yang memang sudah dari tahun berapa nih bergelut di seni, Kak Mei? Dari TK. Oh, dari TK, udah dari kecil ya. Dari tahun ke tahun menurut Kak Mei sama di 2025 ini perkembangannya bagaimana nih Kak Mei? Kalau dunia seni ini perkembangannya sangat luar biasa ya. Pesat ya. Iya, kadang orang nggak tahu kalau ada kayak penari, penyanyi yang mereka itu ngebawa dunia seni itu sudah sampai ke luar negeri, dan di Sumatera Selatan ini udah banyak banget. Oh gitu ya. Dan juga kalau kita lihat di ajang kompetisi di nasional kayak dari Prabu Mule, mengharumkan nama Sumsel, muncul, ya, dan juga ada kemarin itu pageant yang tingkat internasional pun itu dari daerah mana itu ya? Kabupaten Muara ini betul? Itu juga mewakili Indonesia bahkan. Kita menjadi orang Palembang itu sangat bangga ya Kak Mei di situ ya. Dan termasuk ini baru-baru juga itu ada bintang sinetron juga. Itu kan banyak anak-anak dari Palembang. Nah, termasuk mudah-mudahan nanti ya di The Sultan ini akan melahirkan banyak calon-calon talenta yang nantinya bisa mengharumkan nama provinsi dan juga nama kota kita tercinta ini pasti. Iya. Kebetulan yang Kak Mei bawa sekarang ini. Ini salah satunya Manca Beca. Ini nanti akan di 2026 akan diberangkatkan ke tingkat nasional. Kemarin ikut salah satu pemilihan Putri Karya ya, yang dilaksanakan oleh Ali Bakri Manajemen. Nah, itu kami ikutkan. Jadi supaya anak-anak itu berkembang dan mental mereka menjadi terasa gitu ya. Harus kita salurkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan akhirnya bisa bersaing gitu. Iya. Akila bagaimana tuh? Akila akhirnya dinobatkan sebagai winner Sumatera Selatan. Sumsel gitu ya. Bagaimana Akila perasaannya tuh? Seneng gitu. Seneng. Merasa kayak bangga sama diri sendiri. Akhirnya Akila bisa membuktikan ya bahwa latihan selama ini bisa mengantarkan Akila kepada titik sebagai perwakilan Sumsel nantinya. Iya, siapa nih yang paling menyupport atau yang mendukung Akila untuk supaya tetap semangat sekolahnya, semangat juga untuk berseninya, siapa tuh? Papa, Mama, Kak Mei. Itu aja sih yang 3 orang itu ya. Ada satu lagi satu lagi yang belum disebut. Siapa tuh? Oh, lupa Akila. Tiba-tiba jadi lupa namanya ya. Oh, ada mamanya juga. Bagaimana nih bentuk dukungan mereka, terutama orang tua ke Akilanya bagaimana tuh biasanya? Kayak mendukung apa kebutuhan dari kegiatan Akila begitu ya. Ayo apa tuh? Pokoknya kalau orang tua itu pasti selain bentuk dukungan doa juga. Iya, doa. Kalau papa kan sibuk tuh dengan kerja di kantor dan lain sebagainya. Lebih kemana tuh papa untuk mendukung? Kayak nanyain nggak? Akila tadi latihannya bagaimana? Nanti untuk berangkatnya bagaimana gitu nggak? Iya, nanya juga. Bagaimana pertanyaan papanya? Siapa tahu papanya nanti nonton tayangan ulang kita juga tuh. Iya. Nanti kayak nanyanya tuh kayak gimana gitu loh, sukses gak? Oh gitu. Jadi tetap pengen tahu ya bagaimana kegiatan Akila setelah tampil, sukses atau ada kendala gitu. Tapi kalau menurut Akila persiapan nanti untuk berangkat mewakili nama Sumsel apa nih yang paling penting dipersiapkan? Yang paling penting ya baju. Terus juga mentalnya Akila mungkin ya. Mental. Tapi untuk sekarang mental Akila udah siap belum berdiri catwalk di atas panggung gitu? Insya Allah siap. Siapnya bagaimana tuh? Kayak udah yakin nggak akan gugup ya? Iya. Karena udah diajarin sama Kak Mei tadi kan tekniknya ya. Oke, nah Kak Mei sebagai
pimpinan di The Sultan ini melihat perkembangan Akila dari awal bergabung sampai akhirnya nanti akan mewakili Sumsel ini bagaimana nih kami? Luar biasa. Saya juga nggak nyangka juga ya. Sebenarnya ini yang namanya kita usaha kan, Tuhan yang menentukan. Benar. Kita mau jadi apa ke depannya kan. Selain kita terus berusaha seperti itu ya. Dukungan-dukungan dari sekitarnya juga tuh sangat luar biasa sekali Akila ini. Jadi waktu pertama kali ketemu sama Kak Mei, ini kita biasa panggilnya Naila. Oh Naila, Akila Naila namanya ya? Akila Naila tapi biasa dikenal Naila. Naila. Jadi pertama kali ketemu Naila itu di salah satu event. Naila ikut event lombanya Kak Mei waktu itu. Jadi perkembangannya ya sangat luar biasa sampai yang nervousnya tuh sampai nangis. Iya, nervousnya sampai nangis. Kak Mei tertantang gitu loh untuk yang aku mau menjadikan kamu sesuatu gitu. Karena apa ya, dukungan mamanya itu sangat luar biasa. Ketika di belakang panggung mamanya langsung menemuin Kak Mei, bisa bantu nggak Kak Mei ini segala macam ya. Ya mudah-mudahan bisa, yang penting mama terus support. Anak ini mau kita bentuk seperti apa, itu kita yang membentuk. Orang tua ya, dan gitu juga ya. coachnya tadi ya. Iya. Dan mengenai potensi nih, kalau yang dilihat dari anak-anak di The Sultan ini, Kak Mei-nya itu semangatnya apa yang nantinya akan menjadi apa namanya itu poin-poin penting kelihatan dari Akila, misalnya tiba-tiba bisa mewakili Sumsel gitu kan. Nah potensi lain yang ada di The Sultan ini anak-anaknya lebih kemana selain modeling tadi? Saya sih pengennya anak-anak tuh ada karya. Jadi ketika kalau anak-anak ada karya itu kan bisa dikenal dengan orang banyak. Benar. Bahwa karya kita itu bisa dinikmati orang lain. Yang namanya kita menjadi seorang seniman itu kan art ya, artinya kan art itu kan artis ya. Ada rasa bahwa ya kita berguna dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tampilkan gitu ya. Ada manfaat gitu. Pengennya kami itu seperti itu, dan itu sudah dilakukan juga sama Naila. Naila sudah juga. Ada satu single juga Naila. Oh udah ada single juga tuh. Iya. Jadi artinya ya tadi kan disampaikan oleh Naila bahwa modeling dan juga bernyanyi. Nah dari dua seni ini menurut Naila apa yang paling banyak tantangannya tuh? Banyak tantangan tuh kayak gimana ya, kayak ini apa sih namanya? Pasti berbeda ya tantangannya ya. Berbeda. Nyanyi ada tantangan sendiri tuh. Nyanyi ada tantangan sendiri, Catwalk modeling juga juga ada tantangan. Kalau tadi catwalk kayaknya udah disampaikan kayak nervous di atas panggung melihat banyak orang gitu ya. Iya. Tapi kalau nyanyi tantangannya kemana tuh Naila? Tantangannya tuh takut salah lirik, takut salah nada. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya udah bisa Naila siasati ya. Iya. Biasanya supaya tidak lupa lirik ketika mau bernyanyi ngapain tuh Naila biasanya? Biasanya Naila tuh ngehafalin lagi, biar hafal gitu. Oke, jadi dihafalin di luar kepala ya liriknya gitu ya. Iya. Dan Kak Mei sebagai pengajar juga di sini, biasanya anak-anak tuh kayak ada pertanyaan apa gitu mengenai pada saat latihan, ada nggak? Iya banyak. Salah satu yang paling diingat mungkin. Pertanyaan ya dari mereka tuh yang paling sering dipertanyakan anak-anak itu, Kak Mei, aku lagu apa yang harus dipelajari di minggu ini, karena ketemunya kan 1 minggu sekali kan. Nah biasanya kami persiapkan untuk dipelajari supaya apa di minggu depan itu anak-anak sudah hafal kayak gitu. Itu sih yang paling sering komunikasinya. Jadi mereka mau lagu aktif apa, ya. Iya, mau lagu apa Kak kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi enak kita tuh kalau ngelihat anak-anak kita aktif. Iya, kadang anak-anaknya mereka sendiri yang bertanya. japri, kadang yang japri kami tanpa mamanya kan, Kak aku lagu apa di minggu depan gitu. Jadi supaya bisa dipersiapkan gitu. Begitu. Dan kalau untuk di The Sultan ini walaupun 8 bulan, kegiatan apa yang sudah pernah dilewati gitu? Yang pertama kali konser grand opening. Kemudian ada beberapa lomba juga dalam 1 tahun ini sudah
5 kali lomba. 5 kali kegiatan lomba gitu ya yang sudah diikuti. Dan untuk yang di akhir bulan nanti mau di-spill atau ditahan dulu tuh? Pokoknya dinantiin aja ya. Iya, karena Kak Mei juga kan di Palembang ini baru. Aha. Oh jadi selama ini di mana tuh Kak Mei? Kalau dulu dari kecilnya Kak Mei itu di Kota Lubuk Linggau. Oh di Lubuk Linggau. Kak Mei juga sebagai gadis intelijensia Kota Lubuk Linggau. Oke. Tapi sempat tinggal di Jakarta dan balik lagi ke Sumatera Selatan, tapi bukan ke Linggau, malah di Palembang ya. Kenapa tapi tuh? Karena punya suami orang sini. Oh jadi dapat jodohnya sini ya. Perbedaan tempat itu pasti potensinya sama saja atau ada tempat yang memiliki khas masing-masing begitu? Sebetulnya ya kalau ini di apa dulu ini di dunia Di bidang seni, seninya ya. dulu. Kalau di dunia seni itu sebetulnya tergantung wadahnya ya. Kalau di Lubuk Linggau sendiri itu walaupun itu kota kecil, tapi saya merasa bahwa saya dulu ditempatkan di tempat yang benar, gitu. Di tempat yang sangat Dalam artian baik memang dan lingkungannya coachnya itu juga ya. luar biasa, dan kami beberapa kali tampil di luar negeri itu selalu juara satu seperti itu, karena benar-benar memang menurut saya kental banget seninya di situ, membangun kebudayaan juga, dan pemerintahnya juga sangat support Sangat sekali, mendukung ya. kayak gitu. Dari TK Kak Mei sudah bergelut di seni sampai ke 2025 ini ya. Iya. Tentu ada alasan tersirat di situ. Kenapa begitu sangat mencintai dunia seni Kak Mei? Nggak tahu, karena emang dari kecil mungkin dari papa juga mendukung, mengarahkan ke situ. Dan sering ikut-ikut lomba, jadi mungkin semuanya itu bisa karena biasa sih sepertinya. Iya, karena dilatih itu tadi ya. Nggak ada sih seseorang itu yang mungkin bisa dari lahir. Mungkin kalau bisa pun kalau nggak dilatih, tidak ditempatkan di tempat yang baik dan benar, mungkin nggak bisa jadi apa-apa juga. Tidak gitu. akan berkembang ya. Iya. Nah lihat untuk di perkembangan anak-anak di The Sultan lagi ini mereka antusiasnya tadi udah disampaikan Kak Mei ya bahwa mereka tuh aktif untuk bertanya. Dan bahkan mereka sudah mulai untuk selalu menjawab tantangan yang tadi disampaikan oleh Naila bahwa rasa nervousnya dan akhirnya bisa dilawan gitu ya. Untuk Naila kedepannya nanti pengen jadi apa nih cita-citanya? Cita-citanya sih jadi dokter. Jadi dokter ya. Iya. Tapi kalau buat di seni ini bagaimana tuh untuk menambah skill pada saat Naila di bangku sekolah, atau nanti udah jadi dokter tapi dokter yang bisa modeling gitu nggak? Iya gitu. Jadi hobi jalan dan juga cita-citanya jalan juga ya. Iya benar. Oke. Naila sekarang usianya berapa tuh? 11 tahun. 11 tahun, waduh luar biasa sekali ya. 12 udah mau jalan 12. Iya. Oh bulan 6 nanti. Oh tanggal 6. Jadi hari lusa ulang tahun nih. Iya. Selamat ulang tahun ya kita duluan ucapin untuk Naila, mudah-mudahan ini akan sukses dan juga membawa nama baik Sumsel dan juga keluarga pastinya ya. Iya. Kalau harapan Kak Naila untuk anak-anak di The Sultan, apa nih yang paling ditanamin gitu supaya mereka tetap semangat? Selalu menanamkan jiwa apa tuh kepada anak-anak? Kak Mei tuh selalu bilang gini ya, Kak Mei kan nggak pernah Muluk-muluk ya. mencari anak-anak yang memang mereka bisa nyanyi dari lahir, nggak ada gitu kan ya, yang memang Kak Mei juga memberikan kesempatan kepada mereka yang sama sekali nggak bisa nyanyi, nggak bisa catwalk gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mama-mamanya yang harus memaksa anaknya untuk tetap di dunia seni yang awalnya anaknya nggak mau, nah itu Kak Mei selalu menanamkan untuk anak-anak tuh supaya mereka ikhlas dengan apa yang diarahkan oleh orang tuanya. Nggak mungkin orang tuanya tuh memberikan jalan yang salah ya? Gitu kan. Jadi yang penting kalau kalian mau belajar itu yang penting kalian mau dulu. Kalau kalian nggak mau, paksa-paksaan, kalian nggak ikhlas, nggak bakal bisa Kak Mei ngajar. Itu yang paling pertama ditanamkan, baru ke teknik dan lain-lain. Dan ke depannya tuh mereka harus komitmen. Ilmu buat apa sih gitu kan? Kalau nggak disalurkan kayak gitu. Harus komitmen, konsisten dan belajar, itulah yang paling penting ditanamkan ke anak-anak. Oke. Jadi bakat itu tidak boleh dipaksakan ya Kak Mei ya. Iya. Boleh, tapi kalau memang harus ikhlas dari diri kita sendiri. itu. Gitu.
Termasuk Naila juga ya? Harus ngerti gitu bahwa Aha. tujuan orang tua ini baik gitu, harus ngerti gitu. Kalau Naila bagaimana? Mama papa di rumah sering nggak kayak, ayo pokoknya harus latihan gitu? Enggak ya? Enggak, Kenapa tuh? Mereka lebih kayak mana tuh? kayak Ayo kalau Naila mau silakan gitu ya. iya kayak gitu. Dan Naila kalau buat di sekolah aktif juga ya lumayan. Lumayan. Aktifnya di kegiatan apa tuh kalau di sekolahan? Aktifnya tuh kegiatannya tuh pas kalau misalnya udah selesai belajar terus lunch, nah itu aktif banget main sama teman. Oh, tetap ya tidak menghilangkan masa-masa anak-anaknya gitu ya. Tetap ada Iya. main-mainnya juga sama teman. Menurut Naila untuk membagi waktu antara main sama belajar dan juga latihan ke The Sultan itu bagaimana biasanya? Lebih sering kemana prioritasnya tuh? Lebih ke Kayaknya mendahulukan PR dulu ya. iya, PR udah selesai, baru nanti yang lain. bisa gitu. main ke teman dulu tapi lihat waktu dulu. Mm-mm. Nanti kalau weekend libur sekolah baru ke Kak Mei lagi latihan Iya, di situ. benar. Oke, dan untuk nanti persiapan Naila pada saat bawa nama Sumsel ke tingkat nasional, ini nanti akan apa nih yang akan dipersembahkan di situ? Apa ya? Dari kostumnya mungkin prepare siapa yang nanti akan membuatnya begitu, ada nggak? Kostumnya tuh Akan membawa tema apa begitu kostumnya? temanya tuh dari Kak Ali Bakri. iya Kak Ali Bakri. Oke, jadi Naila akan membawa rancangan dari Kak Ali Bakri itu nanti ya. Iya, Menurut Naila seorang model itu ketika di atas catwalk harus bagaimana tuh sikapnya? sikapnya tuh tegap gitu loh. Terus juga dagu agak naik. Oke, dagunya agak naik ya. Iya, Terus apa lagi tuh? Harus senyum mungkin? Enggak juga ya? nggak terlalu juga. Jadi tergantung ya Iya, tergantung temanya. temanya begitu. Kalau menurut Naila tema yang paling cocok di usia Naila itu tema apa tuh untuk modeling? Apa ya? Casual mungkin. Casual, karena memang sesuai dengan usianya ya. Iya. Anak-anak itu lebih santai begitu. Mm-mm. Belum saatnya untuk kayak pakai gaun yang begitu megah atau apa gitu ya. Iya. Kalaupun memang ada sesuai dengan acaranya juga. Iya. Iya. Menurut kami bagaimana tuh? Memang sesuai dengan apa yang dijawab oleh Naila tadi ya? Iya dong, anak-anak itu harus kita sesuaikan dengan usianya. Berpakaian. Karena kan kita itu akan menjadi sorotan orang. Benar. Ketika kita membuat anak-anak itu seperti apa akan menjadi sorotan orang. Seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu. Naila dan juga Kak Mei kita break dulu ya. Iya, Sebelum nanti kita akan kembali lagi untuk obrolan kita Mancik Bicek. Tetaplah di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan. RRI dengan esensi buku dengan judul 7 buku keajaiban rezeki karya Ipo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi, baik dari penulis sendiri yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ipo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik sehingga kita tidak bosan dalam membacanya, dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional seperti A.A. Gim dari Indonesia,
Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya penulis Ipo Santosa, dari RRI untuk Indonesia. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Oke, baik, Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Kak Mei dan juga Naila, yaitu perwakilan dari The Sultan Academy of Talent. Ini namanya bagus nih ya. Oke, dan kita coba mengenai kesenian ini. Kita pengen tahu, Kak Mei sebagai coach, untuk mengenali bakat dari anak-anak tuh dengan cara apa tuh biasanya? Ya kita bisa tes dulu ya anak-anak ini tuh talentnya tuh apa dulu yang mau dibangun gitu kan, karena memang sebenarnya memang ada bawaan tersendiri ya kayak gitu yang lebih menonjol ya kayak gitu ya, dites dulu kayak gitu, misalnya coba dulu nyanyi kayak gitu kan, kalau nggak dites ya nggak kelihatan juga kayak gitu, nggak tahu. Tapi kadang ada sekilas yang badannya tinggi nih misalnya kan, dari cara dia jalan aja kan udah body language-nya udah kayak mana gitu kan, itu udah kelihatan juga. Oh coba deh kamu catwalk kayak gitu, oh ternyata dia di fashion show gitu. Ada juga yang kayak mau ngomong terus, nah itu saya bisa tes di coba dong kamu public speakingnya gitu kan, kami mau denger gitu. Jadi lihat dulu dari kemampuan awal mereka ya. Iya, jadi kalau misalnya mereka di fashion show, kami matengin dulu di fashion show-nya. Gitu. Misalnya dia dinyanyi, matengin dulu di nyanyinya 3 bulan, baru berikutnya nanti kita lanjut ke bakat selanjutnya, pembelajaran talent lainnya. Oke, baik. Dan ini kalau menurut Kak Mei lagi, apa perbedaan antara bakat dan juga minat? Pasti beda ya? Beda. Bakat itu apa tuh? Minat itu apa itu? Ya, gitu. jadi anak-anak ini kan ada beberapa apa namanya tuh ini ya, Faktor X ya? faktor ya. Jadi yang pertama itu dia berbakat, kemudian yang kedua dia berminat, ketiga dia berbakat tapi tidak disalurkan. Nah itu, nah perbedaan dari berbakat sama berminat itu beda. Nah kalau orang berbakat dia nggak belajar, bisa hilang gitu, ya sama sekali nggak terasa. Tapi kalau dia berminat, dia minat dulu nih, nggak ada bakat, tapi dia konsisten belajar, dia akan bisa gitu. Itu sih perbedaan dari berminat dan berbakat. Oke, anak-anaknya sudah berbakat dan juga sudah ada minat. Nah, untuk perlu perkembangan itu kan ada dukungan dari lingkungan juga, terutama keluarga. Betul. Orang tua punya peran apa nih supaya bakat anak-anak itu bisa berkembang? Ya yang pertama kan segala sesuatu tuh kan butuh modal. Modal itu bukan cuma masalah finansial tapi masalah waktu. Mau nggak sih korban waktu? Kalau kita udah mau belajar ini kan kita harus punya banyak waktu yang harus kita korbankan. Kita harus konsisten, capek gitu ya. Nah orang tua itu dukungannya tuh moral itu juga penting kayak gitu, mental anak-anak juga penting kayak gitu kan, dua-duanya juga harus seimbang, finansial segala macam juga harus seimbang, karena kan kayak kita mau bikin baju segala macam, transportasi kita semuanya itu harus kita pikirkan kayak gitu. Nah dukungan orang tua itu ya sangat mendukung. Kalau semuanya jalan, bakat ada, minat ada, tapi orang tuanya kurang mendukung, nggak bakal jalan juga. Nggak bisa ya. Gitu ya. Alhamdulillah Naila sudah sangat didukung ya oleh mama papanya tadi ya Naila ya. Iya. Yang paling ribuh kalau Naila mau kegiatan itu siapa? Kalau di rumah? Yang dukung. Yang paling sibuk siapin bajunya. Pokoknya Naila harus cantik di atas panggung, harus make upnya, itu siapa tuh? Ayu. Oh Ayunya malah ya? Iya. Ayu, mama. Ayu sama mama. Iya. Ayunya bagaimana tuh? Lebih komen kemana untuk Naila pada saat mau tampil? Kayak katanya semangat gitu loh, semoga menang gitu loh, kayak supportnya gitu ya. Yang paling sering siapin baju yang nantinya akan dikenakan oleh Naila pada saat tampil siapa tuh? Mama sama mama yang ada dua ya. Dua-duanya dicintai semua nih ya. Ini biasanya mama-mamanya untuk persiapan kostumnya sering ada apa nih, kayak adu argumen nggak gitu? Kemarin aja pakai warna merah enggak, pokoknya harus putih gitu. Iya itu. Ada juga ya drama seperti itu ya. Kadang kan Kak Mei kan udah ngeblank ya, isi otaknya tuh banyak buat event ngajarin anak apa segala macam, karena sekarang berdirinya masih tunggal gitu kan ya. Jadi ya sama mama, Kak tadi kok udah bilang, iya kan kakak tuh padahal lagi kelaparan makan, jadi lupa antara biru sama biru dongker. Ada itu. Jadi lupa warna ya. Akhirnya kami ini gimana sih? Nanti udah dijahit gini. Tapi ya udah akhirnya udah gitu. jalan.
Oke, nah Naila kalau yang sering make upin siapa tuh biasanya? Biasanya itu Ayu. Oh Ayunya malah ya. Iya. Dia yang bagian make upinnya gitu. Kalau Mama lebih ke reward ke kayak kostumnya, Iya. waktunya, ikut dampingin juga. Iya. Kalau Mama selalu tidak lepas ya, setiap Naila kemana-mana pasti ada di sampingnya tuh. Bener, selalu ada di samping, nggak pernah lepas. Apa yang pengen diucapin oleh untuk ke mamanya nih yang selalu support? Tadi kan papanya udah, ke mamanya apa? Makasih. Terus juga ini semoga panjang umur, Amin. selalu sehat, banyak rezekinya. Supaya selalu bisa dampingi Naila sampai ke sukses nanti ya. Kayak judul lagunya ya. Apa tuh? Terima kasih, semoga bahagia. Terima kasih, semoga bahagia. Nanti di ujung perjumpaan kita bakal spill ya lagunya Naila. Ini lagu siapa penciptanya ini Naila? Kak Anum, Lestari, siapa ya? Dari Anom, Lestari, ya itu. Gitu ya. Iya. Ini pengalaman Naila juga nih pada saat rekaman lagunya pada saat itu. Keseruannya bagaimana tuh Naila pada saat rekaman? Susah gitu kayak deg-degan, terus juga salah terus pastinya. Diulang terus ya sampai benar gitu. Iya. Dan ini pertama kali Naila rekaman atau udah lagu keberapa tuh? Baru pertama kali. Pertama kali. Iya. Langsung bikin klipnya juga. Iya. Bagaimana tuh pada saat video klip kan pasti kaitannya dengan acting ya? Iya. Naila memang sebelumnya udah latihan acting juga? Udah. Pasti acting berbeda lagi juga tantangannya ya? Iya benar. Lebih gugup atau lebih menikmati Naila ketika acting dibanding dengan passion dan juga nyanyi tadi tuh? Agak gugup sedikit. Sedikit, kenapa Iya. tuh? Karena tuh Banyak yang lihat ya iya. actingnya. Proses untuk pembuatan lagunya kemarin itu memakan waktu berapa lama nih Naila, ingat nggak? Nggak ingat lagi ya? Iya, kayaknya berhari-hari gitu. Oke. Dari pagi sampai malam. Oh ada Kak Mei juga di situ? Oh iya dong. Melihat Naila pada saat itu antusiasnya bagaimana pada saat acting gitu? Kalau ya udahlah pasti bisa lah kayak gitu kan. Selalu dikasih keyakinan gitu ya? Pasti bisa kayak gitu kan. Jalanin aja gitu kan. Kita kan ada tim, nggak mungkin sendirian. nggak mungkin sendirian gitu kan. Dan sampai akhirnya Naila bisa rekaman lagu itu kenapa tuh? Proses awalnya ketemu siapa gitu yang akhirnya menawarkan Naila untuk rekaman lagu, ada nggak? Oh Kak Mei tetap ya. Iya, Kak Kenapa Mei nih Kak Mei memilih Naila yang akhirnya ayo kita rekaman gitu? Sebetulnya Kak Mei menawarkan ke semua talent, semua, karena Kak Mei tidak membeda-bedakan. Semuanya sama ya. Murid kami kayak gitu kan. Konsultasikan dulu siapa yang kira-kira yang mau gitu kan. Nah ini mamanya maju gitu kan, mau duluan kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, siapa yang mau ya kita dukung kayak gitu. Nggak ada paksaan juga. Mau tahun depan berkaryanya atau mau 6 bulan lagi merasa udah siap, nggak apa-apa. Yang lebih siap duluan aja silahkan kayak gitu. Nah kalau anak-anak punya banyak potensi nih kayak Naila kan acting udah nyoba, terus juga nyanyi udah rekaman, passion juga nanti akan mewakili Sumsel. Bagaimana nih Kak Mei sebagai seorang coach untuk supaya tetap ketiga potensi bakat dalam dirinya ini tetap bisa berkembang begitu? Iya, jangan berhenti mencoba aja gitu kan. Kalau misalnya mereka ngerasa takut kayak gitu, nanti takutnya kalah Kak, takutnya nggak bisa kayak gitu. Ya dicoba dulu supaya kalian tuh berkembang. Kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu bagaimana hasilnya kita ya. Kita selamin dulu, kita masuk dulu, kita coba dulu. Siapa tahu kalian bisa berhasil di situ. Nah ini kalau berbicara mengenai tantangan sebagai seorang coach ini ada nggak kami? Banyak banget. Banyak ya. Iya. Salah satunya apa tuh? Yang pertama tuh capek pikiran, badan, bagi waktu kayak gitu. Kadang-kadang tuh kan yang apa, Kak hari ini bantu ke sini ya, padahal udah terjadwal kan, tiba-tiba ada jadwal yang oh iya ya itu juga penting, nggak apa-apa, kenapa enggak gitu. Nah bagi waktunya itu di situ. Terus apalagi Kak Mei kan nyarinya pengennya yang berminat dan didorong.
bukan berarti harus berbakat, Ikut-ikutan nggak ya? enggak harus anak itu berbakat dari lahir dia bisa apa, enggak. Kak Mei bisa bantu untuk ngebangun gitu. Nah tantangannya tuh gimana sih anak yang nggak bisa nyanyi harus bisa nyanyi Nah ini dengan tantangannya, porsinya gitu kan. pasti menikmati tantangan juga ya. Iya, nggak bisa catwalk ya, jalan aja kayak robot misalnya kan. Biasanya kan ada yang jalannya kayak bahasa itunya tuh kayak Karena baru pertama kali nggak nyoba ada ya. kayak cewek-ceweknya gitu kan. Nah itu gimana sih anak itu bisa kita rubah sesuai dengan keadaan yang memang benar-benar seperti anak yang memang berbakat kayak gitu. Tapi itu tadi yang penting dia mau dulu. Kak Mei bilang tuh ikhlas dulu. Jadikan ini sebagai apa namanya Acuan ya, acuan buat untuk kalian. supaya Minat dulu, sukses. dan orang tuanya tuh jangan berhenti untuk mendukung kayak gitu. Baik. Nah kalau buat Naila lagi, selain orang tua dan juga Kak Mei yang mendukung, siapa lagi yang akan nanti mendukung Naila pada saat akan mewakili Sumsel di kancah nasional nanti? Ayu, Itu keluarga Pokoknya termasuk ya. keluarga. Ada katanya dari pemerintah ini juga ya, ada dari Kabupaten Pali. Iya. Siapa tuh? Hmm, Oh keluarga gitu. papa. Pokoknya dari pihak pemerintah Iya. Kabupaten Pali juga ada yang mendukung ya. Iya. Bagaimana nih Laila? Sudah banyak sekali yang mendukung. Bagaimana? Terasa kayak ada beban nggak di situ? Nggak ya? Enggak. Enjoy aja. Iya, enjoy. Apapun hasilnya itu sudah yang terbaik ya. Benar. Tinggal nanti bagaimana Naila untuk persiapan tampilnya aja gitu ya. Iya. Oke. Dan Kak Mei nanti mendampingi juga Iya. pada saat Naila akan kompetisi ya. Itu diagendakan kapan tuh? 2026 Juli. bulan Juli. Juli 2026. Jadi masih ada spare waktu yang lumayan cukup panjang ya untuk persiapan situ. Oke lah, baik, dan kita udah penasaran semua dengan lagunya Naila yang nanti juga akan kita nikmati sama-sama. Tapi sebelum kita ke penutup, mungkin Kak Mei apa yang pengen disampaikan, silakan. Untuk pencinta seni mungkin, atau bahkan buat teman-teman yang ada di The Sultan. Iya. Yang penting ini umum aja ya. Yang penting tuh kalau kita mau jadi sesuatu itu kita nggak tahu ya kapan kita bisa mencapainya. Yang penting jalan terus aja. Kalau misalnya kita memang disuruh untuk berjuang, ya berjuang aja, nggak apa-apa. Ikhlasin aja kayak gitu. Ya pasti kita akan sampai ke titik apa yang kita inginkan gitu. Dan kita tuh sama Allah tuh kalau kita sudah yakin, kita berserah diri gitu, kita tidak berhenti untuk melakukan, pasti ditempatkan entah kapan gitu kan, ada impian hasilnya kita tuh. itu tercapai. Amin. Tapi kalau kita diem aja, kita putus asa, kita nggak mau berjuang, kita tadi tuh tidak bersosialisasi dengan orang lain, atau kita tidak menjaga sikap kita bergaul dengan orang lain, ya kemungkinan kita akan stuck, diem aja, nggak bakalan maju kayak Gak akan gitu. berkembang. Ya, hanya itu sih sebetulnya. Jadi secara umum aja. Oke, Ya. baik. Dan untuk harapan ke depan mengenai The Sultan bagaimana tuh? Iya, pengennya maju ke makin depan, eksis ke ya. depan kan, makin dikenal orang kan, makin dikenal dengan baiknya, dengan kebaikan The Sultan lah untuk positifnya seperti itu. Oke, baik. Untuk Naila, apa yang pengen disampaikan nih sebagai penutup? Untuk warga Palembang sama Kabupaten Pali, jangan lupa dengerin lagu Akila Naila yang berjudul Terima Kasih Semoga Bahagia. Dan jangan lupa doain juga Akila nanti akan mendapatkan hasil terbaik ya. Iya. Terus juga Naila mau ngomong, mohon dukungan buat saya Akila Naila di ajang nasional nanti. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kita semua masyarakat Sumsel dan juga teman-teman di rumah juga ya, ini akan mendoakan Akila Naila ya. Mudah-mudahan nanti akan keluar sebagai juara nasional. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, Mancebicak dulur-dulur, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Ini juga akan sekaligus menutup untuk obrolan komunitas di edisi Selasa tanggal 4 November 2025. Dan juga mudah-mudahan bermanfaat dengan apa yang tadi sudah disimak. Ini sebagai penutup kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Akila Naila dengan judul lagunya Terima Kasih Semoga Bahagia. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih ya, Bu. Kau selalu ada di setiap langkah, menjaga hati, memberi arah tanpa kata, tanpa meminta. Cintamu tulus selamanya. Saat ku jatuh, kau menguatkanku, menjadi kuat karena cintamu. Langkahku kini takkan ragu, semuanya karena dirimu. Terima kasih untuk semua cahaya yang kau berikan, takkan lupa, takkan hilang. Semoga akan selalu bahagia. Biar waktu terus berlalu, takkan hilang jejakmu. Di hatiku selalu ada cinta yang tak terganti. Terima kasih untuk semua cahaya yang kau berikan, takkan lupa, takkan hilang. Semoga akan selalu bahagia. Terima kasih untuk semua cahaya yang kau berikan, takkan lupa, takkan hilang. Semoga akan selalu bahagia. Mak ini hari betino tahan jadi jando, uji dionyo tidak galak hidup saro. Kalau nak berbini jangan niat nak coba-coba, carilah gawe jangan cuma modal hawa. Awak pemalas miskin polo tapi banyak kendak. Kalau ditanya cak sibuk nian lagi ada loka. Loka lamu tulah ngijangi betino, cetuk sano cetuk sini olah pecah ulo. Betinonyo juga udah gian dia kali, yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nah ngomong apa dua-duanya lah sama jadi, lanangnya lah dapat kijang patah kaki. Belum setahun kawin rebot tiap hari, kepala pening kate duit betinonyo lari. Atonyo habis lantak lanang tak tahu diri, 3 bulan minta cerai tak tahan lagi. 3 bulan jadi jadul lah kawin lagi.
Wadonyo juga muda nian diakali, yang lanangnya sudah jadi bakat alami. Nah ngomong ampo duo-duonyo lah samo jadi, lanangnya ladak dapat bijang patah kaki. Belum setahun kawin rebot tiap hari, kepala pening kate duel petitonyo lari. Hatonyo habis lantak lanang tak tahu diri. Beli perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko Sinyo. Budayo sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Pro 4 RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Besindo bawa kayu, sedang kita neman bertemu. Nak nyampai ke kapelannya tuh. Goyang umaklah setuju, kapan lagi ngendaklah nemu. Ngunde pisang, ngunde gule, kalau kita lah same suke.
setuju isok loyong nak pergi nemu ngunde pisang ngunde gule ade bule cincin temake sedang kita lah sekape kapan kita nak bergawe kena umat cincin temake gawe kita rame-rame. Beca itu kita bersindo bawa kayu sedang kita teman bertemu nak yang mungkin atelahnya oi koyong umak lah setuju kapan lagi ngenak lah nemu ngunde pisang ngunde gule kalau kita lah same suke oh ya dek umak lah setuju isok koyong nak pergi nemu ngunde pisang ngunde gule ade bule cincin temake sedang kita lah sekate kapan kita nak bergawe kena umat cincin temake gawe kita rame-rame kena umat cincin temake gawe kita rame-rame. Jalan tahap diumpul di alam daun pisang Empang musim kemahau kami kan Tuhan ubah digiring san di ulu di kerong di pulauan tanggoi berbelaju ubai mute di ikan pada sigel kapau mamang ranje ide oi ibongan kereta terhasil badan dingin ditahankan dia penting dami balik berpulehan tantang impian berlari dek jadi penyimpanan bapak setingkat nasi berkela di arisan pada sigel kapau mamang ranje ide oi jalan kahot diumpul di angan daun pisang Empang musim kemahau kami kan Tuhan ubah digiring san di ulu di kerong di pulauan tanggoi berbelaju ubai mute di
Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa. Rockbar, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu saatnya kita meloi, berengkes, berkelakar sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Es batu hilang. Barang ini taruh di mana, Cek? Pucuk kapal susun yang bagus, Cak mana dengan 3 balok es batu nih? Dah muat. Cak ini, Be. Yo. Coba awak kebet di bawah kapal, jaga banyu sunyi. Diket di bawah kapal? Ke es batunya... Ay, aman-aman baik. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet Be di bawah kapal. Ayolah kalau mai tuh, kalau lah kena cek gayanian. 3 jam kemudian. Nah, awak dolah. Awak pindah ke barang-barang di pucuk kapal, masuk ke rumah. Ya. Es batunya biar Mamat sama aku yang mindah ke. Bayo kalau mai itu. Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini?
pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya wah, es batu yang ditaruh di bawah kapal pacak hilang. Apa lagi yang di pojok kapal? Lah ngomong ke gek cair, masih becek gaya bantan teka. Ingat, berpikir positif dan cuba dengar ke saran wong lain. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Baik, dulur-dulur, masih 8,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi kita direweng oleh Cek Pilih. Nah, untuk selanjutnya dari jam 10 sampai jam 15 KG kita akan ngerewangi dulur-dulur galau. Iya, Ada benarnya. Cek Naura di sini. Iya, ada Cek Naura, ada Cek Rasid juga. Iya. Jadi siang hari ini kita bakal ada acara apa nih Cek Rasid? Kita di sini Cek nak info-info ke untuk dulur-dulur, mungkin ada yang hal-hal yang terjadi di wilayah kita. Mungkin dulur-dulur pacak info ke kita juga Cek. Terus juga jam 11 waktu 11 Indonesia KG. Barat iya bakal ada obrolan UMKM juga. Iya, ya. di lokak kita. Iya betul nih ya. Jadi Jadi jangan kemana-mana dulur. Ah. Nah dulur, jangan lupa juga untuk dengar kesiaran kami nih ya. Bisa didengarkan di aplikasi kami di RRI Digital dengan tampilan terbaru. Kami juga telah menyediakan link pengaduan untuk gangguan siaran radio terestrial RRI Palembang. Dan jadi bisa- kalau ada dulur kita yang nemu kegangguan di RRI Cek pacak diadu ke sini Cek Betul nih di ya. RRI Digital Cek ya. Benar. Jadi bisa langsung komen di halaman Pro 1, Pro 2 atau Pro 4 di RRI Digital. Caranya Cek itu Cek. Langsung di komen di bannernya di bagian terbawah Oh. halaman Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 Palembang di aplikasi RRI Digital. Jadi diklik di bannernya itu Cek Betul nih ya. Misalnya terjadi ada gangguan di Pro 4, klik banner Pro 4 berarti Cek. Bener, tak iya, Cek, susah, Cek. pas pacak galau. Ya udah sih. Iya. Oke, dulur-dulur. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama perompak RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksa Patamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan tempenya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya, pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semarak